7 yang beranggotakan Fitria Rahmadini, Silsila Nurfadilah, Risma Amelia Musdalifah, dan Farada Aulia Faza Fahna. Lalu film yang pertama yang ingin kita diskusikan adalah mengenai film Inception. Seperti yang kita tahu, ini tuh film luar, film barat, adalah film fiksi ilmiah dari pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduseri oleh Christopher Nolan itu sendiri dan Emma Thomas. Nah, naskah film ini juga ditulis oleh Christopher Nolan itu sendiri. Tentang film ini, saya ingin bertanya sebelumnya, pernahkah kalian itu benar-benar yakin bahwa, kalian terbangun dari mimpi, tetapi sebenarnya kalian itu masih tertidur? Jadi, dengan kata lain itu mimpi dalam mimpi. Nah, terkadang hal ini terjadi pada kita dan tentunya dapat membuat kita kesal atau kaget dan benar-benar membuat kita bertanya-tanya, apakah kita sedang bermimpi atau, ini tuh, realnya gitu. Nah, Inception sendiri, yang telah saya tonton itu adalah film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang menghantam bioskop pada tahun 2010 dengan sukses. Film ini menampilkan karakter DiCaprio yaitu Cobb sebagai pencuri ide, lalu dia berbagi mimpi dengan targetnya untuk menangkap, rahasia seseorang yang tersembunyi di alam bawah sadar. Dia juga melangkah lebih jauh, ke dalam dan keluar dari pikiran sadarnya, di mana dia hampir tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau real. Jadi, ide tentang mimpi dan kenyataan telah disentuh oleh banyak filsuf, kalau misalnya kita boleh tahu yaitu dan di dalam sejarah dan film ini tuh benar-benar memahami konsepnya. Lalu film ini tuh dibangun atas argumen klasik yang disebut argumen mimpi, eee, sutradara sendiri membangun ide sebagai seseorang dapat berbagi mimpi tentang orang lain atau membuat, dekorasi apapun. Nah, film ini itu, bisa kita sambungkan, ke teori atau argumen tentang mimpi yang telah diselidiki oleh Plato, Aristoteles, maupun Descartes. Nah, menurut Descartes ini sepenuhnya memastikan apakah kita benar-benar dapat mengetahui dengan pasti apakah kita sedang bermimpi atau tidak. Karena itu dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa, dia itu gila, bermimpi, atau bahkan, kerasukan. Nah, skeptisisme radikalnya diuji seolah-olah kita bahkan tidak dapat 100% mengatakan jika kita sedang bermimpi, bagaimana jika, kita bisa tahu dengan pasti bahwa dunia itu tempat kita hidup itu nyata. Dia bahkan sampai pada pertanyaan apakah dia itu nyata. Di sinilah yang membingungkan. Filsuf ini tuh menyadari bahwa meskipun dia salah tentang segala hal, dia pasti masih berpikir karena dia tidak bisa ditipu kecuali dia berpikir. Oleh karena itu dia berpikir, maka dia pasti, ada karena ada benda yang berpikir juga. Maksudnya, eee, itu seperti totem dan ide ini memunculkan kutipan terkenalnya itu, "I think therefore I am." Descartes ingin menciptakan sebuah ide yang menyelesaikan persoalan, kabur antara mimpi dan kenyataan dan bahwa ingatan kita tidak pernah dapat menghubungkan mimpi kita satu sama lain dan dengan jalan hidup, seperti kebiasaan melakukan peristiwa yang terjadi ketika sudah bangun. Oleh karena itu, dalam film Inception, sutradaranya mendasarkan seluruh film pada kenyataan menolak solusi Descartes. Nah, ketika Cobb masuk ke dalam kondisi mimpi dia yang sepenuhnya, dia sadar bahwa dia mungkin sedang bermimpi, tetapi mungkin tidak. Karena dalam film ini mungkin, untuk mengetahui apakah dia sedang bermimpi atau tidak, itu memiliki totem untuk mengonfirmasi. Nah, totem itu apaan sih? Sebuah benda yang mengingatkan bahwa kita ada di dunia nyata, bukan mimpi. Benda yang memiliki tekstur, bentuk, dan rasanya spesifik, yang hanya kita tahu pasti. Jadi kalau misalnya kita lagi megang benda dan kita ingat suatu peristiwa, nah itu maksudnya totem. Sedangkan Descartes,
tahu bagaimana membangun antara mimpi dan kenyataan. Tanpa hal seperti itu, dia mampu membedakan mimpi dan kenyataan karena bisa tidak terpikir oleh kita dalam mimpi bahwa kita mungkin sedang bermimpi. Itulah mengapa film ini tuh hanya bisa berakhir dengan keraguan apakah Cobb sedang bermimpi atau tidak. Bahkan jika totem itu berhenti berputar di akhir film, masih tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia sedang bermimpi atau tidak, karena bahkan ketika dia membuatnya, totem itu bisa jadi mimpi juga. Pokoknya film ini tuh rekomendasi banget buat kalian yang emang suka, berpikir. Itu dari saya, mungkin ada yang mau nambahin tentang film Inception? Itu jadi aku ada nge-search tentang film ini juga. Jadi emang filmnya tuh bikin bingung antara si Cobb ini emang beneran dia tuh di dunia asli atau mimpi, yang bener itu si Mal istrinya atau dia yang benar. Jadi apa yang dilihat Cobb ini ya dianggap benar. Jadi dia tuh nganggap suatu kebenaran itu cuma dari indrawinya aja. Padahal indrawi ini itu uh, itu merupakan struktur terendah untuk menangkap sebuah pengetahuan gitu, supaya buat jadi suatu kebenaran. Jadi ya film ini agak ya ya ngebuat berpikir, terus ya begitulah antara uh, menentukan kebenarannya tuh dengan indrawinya Kopnya aja. Oke, jadi film ini intinya buat bingung ya, harus ditonton beberapa kali gitu. Oke, kita lanjut ke film yang selanjutnya, yaitu film Three Idiots. Mungkin ada yang mau ngasih review beserta pemahamannya? Ya, halo. Jadi saya akan mereview tentang film Three Idiots ini. Jadi Three Idiots ini merupakan film yang berasal dari India, yang dirilis pada tahun 2009 tanggal 29 Desember, yang bergenre komedi, drama, dan romantis. Film ini dibintangi oleh Amir Khan sebagai Rancho, lalu ada Madhavan sebagai Farhan, lalu ada Kareena Kapoor sebagai Dia, dan Sharman Joshi sebagai Raju. Film ini bercerita tentang persahabatan tiga pria muda yang masuk ke universitas yang sama, yang berisi calon insinyur muda yang nantinya akan diincar oleh perusahaan-perusahaan besar. Tiga pria muda ini memiliki latar belakang yang masing-masing berbeda dan pastinya memiliki rahasia-rahasia dalam kehidupan pribadinya masing-masing. Kita akan disuguhkan berbagai sistem pendidikan yang ada di India, mulai dari cara mengajar sampai peran seorang mahasiswa sebagai pencari ilmu. Isi dari film ini mengandung kritikan terhadap sistem pendidikan yang ada di India. Karakter yang paling disorot adalah Rancho. Karakter Rancho ini sangatlah berbeda dari yang lain. Itulah mengapa ia selalu menjadi kepercayaan dan kebergantungan teman-temannya. Rancho ini memiliki kritis. Film ini kita diajak untuk belajar dalam proses pengembangan individu, mulai dari cara berpikir kita agar lebih bebas, kritis, dan kreatif secara manusiawi. Scan paling saya ingat yaitu scan di mana seorang mahasiswa tahun tingkat akhir memperlihatkan hasil kerjanya kepada dosennya, tetapi apa yang dilakukan oleh dosennya benar-benar di luar dugaan. Ia langsung menolak mentah-mentah karya sang mahasiswa dan melaporkannya langsung kepada orang tuanya jika sang mahasiswa tidak akan lulus tahun itu juga. Hal itu menyebabkan sang mahasiswa memutuskan untuk bunuh diri dalam kamar
kosan asramanya. Pertanyaan yang langsung muncul di benak saya adalah apakah manusia bunuh diri karena stres oleh tekanan dari dosen termasuk pembunuhan atau bunuh diri? Dan mengapa kita selalu salah meskipun kita mengatakan hal yang benar? Film ini bisa dikatakan sebagai kisah satu hari yang berlatar di India dan sisanya adalah ingatan para tokoh di masa lalu. Meskipun genre yang ditampilkan film ini cukup membuat kita berpikir, tapi disitulah fokus utama yang diinginkan penulis untuk dipahami oleh para penonton. Film ini memberikan banyak pelajaran bagi kita, salah satunya ketika kita menghadapi sebuah masalah, tepuk dadamu dan katakan all is well, yang artinya semua akan baik-baik saja. Bukan berarti masalah akan selesai saat itu juga, tetapi setidaknya kita akan diberikan semangat dan keyakinan dalam diri. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan? Ya, aku mau nambahin dari yang film Three Idiots ini, dia tuh nunjukin banyak banget perspektif gitu. Terus yang dari penjelasan, ada scene di mana yang dia disuruh menjelaskan suatu pengertian dari mesin kalau nggak salah. Itu dia menjelaskan sesuai penalarannya sendiri, bukan textbook, tapi jawabannya malah disalahkan karena tidak sesuai dengan buku. Nah itu ya dia filmnya nunjukin banyak perspektif sih, dari yang kayak penalaran sendiri sama textbook, terus yang lewat proses-proses mencari kebenaran, atau yang hanya lewat indrawi, yang hanya lewat penalarannya saja. Itu aja sih dari aku. Oh iya, aku mau nambahin juga yang tentang Three Idiots itu, sebenarnya dia lebih ke esensi mencari ilmu, apa itu ilmu sebenarnya. Sebenarnya kayak apa ya, mereka ini kan masuk ke dalam universitas yang ternama, di mana di situ memang tujuannya untuk supaya mereka mudah mencari pekerjaan. Tetapi kalau di film ini tuh kita ditunjukkan kalau sebenarnya yang paling penting itu bukan tentang ijazah, bukan tentang kita nanti itu harus jadi insinyur, kita harus sukses, tetapi tentang arti dari ilmu itu sendiri. Makanya di sini itu sangat berkaitan dengan filsafat, terutama esensial apa itu ilmu untuk diri kita sendiri. Itu aja sih. Oke, makasih Sil atas tambahannya. Mungkin ini film selanjutnya ada yang ingin berbagi tentang review dan pembahasannya. Tes, adakah suara? Ada. Oke. Jadi di film ini tuh plot ceritanya kan luar biasa ya, karena menggabungkan gaya detektif, thriller, dan teori konspirasi. Film ini tuh telah membantu mempopulerkan perhatian terhadap teori-teori tentang legenda Piala Suci atau Holy Grail dan peran Maria Magdalena dalam sejarah Kristen, serta teori-teori yang oleh Kristen dipertimbangkan sebagai ajaran sesat dan telah dikritik sebagai sejarah yang tidak akurat. Bila dikaitkan dengan unsur-unsur ideologi, film The Da Vinci Code ini melihat Kristen dari berbagai sisi. Film tersebut mengandung rencana penataan kehidupan sosial dan kehidupan politik yang kadangkala menuntut adanya perubahan, perombakan. Usaha Dan Brown untuk meyakinkan dunia adalah melalui teori-teorinya dalam The Da Vinci Code. Melalui The Da Vinci Code ini, Dan Brown juga melakukan rasionalisasi terhadap ajaran-ajaran agamanya. Brown memunculkan teori bahwa Yesus menikah dan memiliki keturunan. Ia meyakini bahwa asumsinya benar karena teori yang ia tulis dinilai lebih logis dan masuk akal dibanding kepercayaan Kristen yang ada.
Meskipun dari analisis produksi, teks Brown mengatakan bahwa ia bukanlah seorang anti-Kristen. Namun 2 poin di atas menunjukkan bahwa tindakan Dan Brown sudah termasuk ke dalam ideologi sekuler. Dengan begitu, film tersebut menjalankan peran mediasi media massa sebagai pembawa informasi atau pendapat pribadi atau berupa ideologi Brown, juga sebagai tirai yang menutupi kebenaran ajaran Kristen untuk mempropaganda pembaca dengan ideologi pribadinya. Juga Brown dalam novel keempatnya melakukan desakralisasi terhadap kesucian cawan suci. Ia juga melakukan desakralisasi terhadap peran ketuhanan Yesus. Desakralisasi ini dilakukan dengan menggambarkan sosok Yesus yang lebih manusiawi. Yesus digambarkan mempunyai pasangan hidup, menikah, dan memiliki garis keturunan yang masih terjaga sampai saat ini. Sementara bila dipikirkan secara rasional, Tuhan tidak mungkin menikah dan mempunyai anak. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ya, aku mau nambahin. Jadi di film ini tuh banyak banget teka-teki, terus yang banyak banget kayak teori-teori, banyak banget hal-hal yang kita selama ini kayak kita taunya begini tapi ternyata bukan gitu. Sama kayak yang waktu di scene yang mereka disuruh cari cawan suci, dan ternyata cawan suci itu bukan cawan, dia cuma lambang dari suatu hal, jadi bukan benar-benar. Dan gimana yang kita percaya cerita Yesus itu begini, cerita Maria itu begini, ternyata di film itu tuh munculnya beda gitu. Jadi banyak banget scene yang bikin teori-teori dari si penulisnya sendiri ini yang bikin agak bingung sih. Oke, next film. Oke, jadi sini aku mau jelaskan sedikit tentang alur film PK. Tapi ini cuma secara garis besarnya aja ya. Jadi film PK ini dirilis tahun 2014, tepatnya bulan Desember. Dia bergenre komedi, diperankan oleh Amir Khan yang juga pemeran Three Idiots. Di dalam film ini menceritakan tentang PK, yaitu sesosok alien yang turun ke bumi. Dia tidak tahu apa-apa tentang bumi. Lalu dia punya kalung warna hijau bulat. Itu adalah alat komunikasinya dengan pesawat luar angkasanya. Tapi kalung ini dicuri. Jadi karena kalung itu dicuri, dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Nah, karena dia tidak bisa kembali, akhirnya PK harus belajar dan berkomunikasi dengan manusia untuk mencari kalungnya itu. Jadi dia ini nanya ke semua orang yang ditemuinya, nanya apakah ngelihat kalungnya itu, tapi jawaban mereka semua tuh selalu sama. Mereka bilang hanya Tuhan yang tahu di mana kalungnya itu berada. Nah, dari sini PK yang tadinya mencari kalung berubah menjadi mencari Tuhan. Karena semua orang tuh bilang kalau Tuhan itu punya jawaban dari setiap pertanyaannya. Nah, jadi PK ini karena dia kan memang bukan makhluk bumi, jadi dia ini bingung. Siapa sih Tuhan itu? Dia tuh karena dia kan memang alien, jadi dia nggak pernah mengetahui konsep Tuhan. Nah, di film ini sangat erat kaitannya dengan filsafat. Dalam perjalanan PK mencari Tuhan, dia itu sudah melalui banyak hal. Jadi dia ini sempat masuk ke berbagai tempat ibadah, mengikuti semua ritual-ritual ibadah. Bahkan karena dia ini saking bingungnya, dia ini sampai memeluk semua agama dalam satu waktu. Tapi dia tuh belum juga menemukan menemukan Tuhan yang seperti yang dia cari. Lalu
film ini nih sebenarnya sedikit kontroversial karena mengangkat tema Tuhan kan. Lalu setelah semua itu, akhirnya Pique ini menyimpulkan kalau Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, lalu yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kalau menurut pemahaman saya, teori kebenaran yang berkaitan dengan film ini itu teori koherensi. Seperti salah satu adegan atau bagian film ini yang mana Pique itu membongkar kebohongan salah satu seseorang yang dia itu mengaku kalau dia utusan Tuhan. Tapi Pique ini kan dia cerdas, jadi dia bisa membuktikan kalau orang itu salah. Makanya dia bilang kalau Tuhan itu ada dua, yang pertama yang menciptakan alam semesta, lalu yang kedua itu yang Tuhan yang diciptakan oleh manusia, yaitu Tuhan yang diciptakan oleh si pembohong itu tadi. Makasih. Teman-teman ada yang mau nambahi? Mungkin penjelasannya Sila udah bagus banget ya. Jadi udah tercover dengan baik. Mungkin itu aja sekian dari kami. Semoga yang nonton dapat ilmunya, dapat manfaatnya, dan juga terhibur yang pasti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.